Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-112. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, setiap dada menjadi terguncang karenanya. Mereka semua telah mengenal, setidak-tidaknya mendengar nama Pasingsingan. Karena itu, mau tidak mau meremanglah tengkuk mereka melihat orang yang bernama Pasingsingan itu berdiri di hadapan mereka dengan sebuah tuntutan yang mengerikan. Tetapi mereka tidak akan dapat berbuat lain daripada mengangkat dada mereka sebagai jantan sejati. Sebab mereka yakin bahwa berbuat di atas kebenaran, di atas suatu pengabdian yang tulus. Karena itu kemudian terdengar Mantingan menjawab, "Tidak ada sesuatu yang kami lakukan terhadap murid Tuan, selain mengucapkan selamat datang di perkemahan kami, dengan cara yang disenangi oleh murid Tuan sendiri." Terdengar Pasingsingan mendengus. "Kau tahu dengan siapakah kau sekarang berhadapan? Bukankah Tuan yang bergelar Pasingsingan?" Jawab Mantingan. "Bagus," sahut Pasingsingan dengan suara yang dalam. "Kalau demikian, kalian harus bersikap baik. Jawab semua pertanyaanku dengan baik pula." Mantingan mengangguk. "Nah," dengus Pasingsingan dari belakang topengnya, "kenapa kalian melakukan pembunuhan terhadap anak buah Lowoijo?" Mantingan menarik nafas panjang. Ia tahu bahwa Pasingsingan sedang mencari sebab untuk melakukan pembalasan. Namun demikian ia menjawab, "Kami sama sekali tidak melakukan pembunuhan, Tuan. Yang kami lakukan adalah suatu cara untuk menyelamatkan diri kami." "Omong kosong," bentak Pasingsingan. "Apapun alasanmu, tetapi beberapa orang anak buah Lowoijo itu terbunuh. Lalu apakah yang sebaiknya Tuan lakukan seandainya seseorang ingin membunuh Tuan?" Sahut Mantingan. Untuk beberapa lama Pasingsingan tidak berkata sesuatu, namun tampaklah dadanya bergelombang oleh nafasnya yang memburu. Kemudian dengan lantang ia berkata, "Kaukah yang bernama Mantingan? Dalang Mantingan?" "Ya," jawab Mantingan pendek. "Mulutmu terlalu tajam. Karena itu mulutmu itulah yang pertama-tama akan kuhancurkan," berkata Pasingsingan perlahan-lahan tetapi mengandung suatu tekanan yang dahsyat. Mantingan menarik nafas sekali lagi. Apa boleh buat, pikirnya. Tetapi dalam pada itu yang lain pun tidak tinggal diam. Meskipun Rara Wilis adalah seorang gadis, namun darah pandan alas yang mengalir di tubuhnya telah menjadikannya seorang gadis yang tabah dan berani. Meskipun ia menyadari betapa tinggi ilmu Pasingsingan itu, namun tidaklah sepantasnya bahwa tetesan darah Gunung Kidul itu akan bertekuk lutut untuk dipenggal lehernya. Karena itu ujung pedangnya nampak semakin bergetar sejalan dengan debar jantungnya yang bertambah cepat. Bahkan kemudian terdengar suaranya gemetar. "Tuan, adakah Tuan ingin ikut dalam permainan anak-anak ini?" Juga pertanyaan Rara Wilis itu sederhana, sama sederhananya dengan pertanyaan Pasingsingan yang pertama. Tetapi juga di dalam kata-kata itu terkandung suatu tantangan yang dalam, tantangan bagi kejantanan Lowoijo dan Pasingsingan sendiri. Tetapi ternyata Lowoijo bukan seorang jantan. Ia adalah seorang yang licik, yang dapat menganggap suatu cara apapun dapat dibenarkan untuk mencapai maksudnya. Karena itu ialah yang menjawab pertanyaan Rara Wilis. Adakah pertanyaan itu sebagai suatu permintaan ampun dari guru Rara Wilis? Dada Rara Wilis terguncang. Ia merasa tersinggung oleh jawaban itu. Namun Wirasaba yang tinggi hati telah mendahuluinya menjawab, "Di belakang sayap indukmu, kau masih mampu tertawa, Lowoijo.
Tetapi kami sama sekali tidak seperti orang yang terkenal dengan sebutan iblis alas mentauk, yang ternyata tidak lebih dari seekor anak ayam yang ketakutan melihat belalang terbang. "Diam!" bentak Lowoijo marah, tetapi suaranya tiba-tiba tenggelam dalam derai tawa Endang Widuri. Semua yang mendengar suara tertawa itu terkejut, bahkan Pasingsingan tertarik sekali pada suara itu. Baginya adalah aneh sekali kalau dalam keadaan yang demikian masih ada orang yang berani memperdengarkan tertawanya. "Aneh," kata Widuri dalam nada kekanak-kanakan. "Seorang yang bertubuh gagah kekar, berkumis sebesar lenganku ini, tiba-tiba tanpa malu-malu bersembunyi di belakang punggung gurunya. Bukankah itu suatu tontonan yang lucu?" Darah Lowoijo yang sudah mendidih sejak semula itu terasa seperti diaduk. Tetapi ketika dipandangnya wajah gadis kecil yang cerah itu, terasa sesuatu yang aneh meraba-raba dadanya. Tiba-tiba saja seperti bintang yang jatuh dari langit, terbersitlah jauh di sudut relung hatinya yang selama ini seolah-olah tak pernah tampak olehnya suatu perasaan yang menyenangkan apabila ia mempunyai anak seperti Widuri itu. Seorang anak yang manis, berani dan tangkas, tetapi berbedalah tanggapan Pasingsingan. Ia merasa seolah-olah gadis kecil yang menghinanya pula. Dengan menggeram ia berkata, "Siapakah kau?" Seorang yang bergelar Pasingsingan pasti sudah tahu siapakah yang sedang berdiri di hadapannya, jawab Widuri tanpa takut-takut. Sekali lagi Pasingsingan menggeram karena kemarahan yang sudah hampir memuncak. Mendengar Pasingsingan menggeram sedemikian dahsyatnya, tegaklah bulu roma mereka yang mendengarnya kecuali Widuri. Ia masih saja tersenyum seperti tidak terjadi sesuatu, meskipun sebenarnya di dalam hatinya memercik juga kecemasannya atas sikap Pasingsingan itu. Namun sebenarnya lah ia memiliki sikap tenang seperti ayahnya. Karena sikap Widuri itulah, maka Pasingsingan menjadi bertambah marah lagi. Ia merasa terhina oleh seorang anak kecil yang sengaja merendahkannya. Karena itu ia tidak bersabar lagi. Sebagai seorang penjahat yang telah berpuluh bahkan ratusan kali membunuh, maka ia sama sekali tidak lagi punya hati terhadap calon kurbannya. Demikian juga terhadap Widuri, meskipun ia melihat betapa gadis itu masih sedang tumbuh, namun ia telah dibakar oleh kemarahannya. Maka dengan suara yang bergetar ia berkata, "Gadis kecil yang tak tahu diri, apakah kau telah mempunyai nyawa yang rangkap, sehingga berani menghina Pasingsingan? Karena itu kaulah yang pertama-tama akan menerima hukuman." Sehabis kalimat itu mulailah Pasingsingan bergerak ke arah Endang Widuri. Kembali semua orang yang menyaksikan hatinya berdesir, tetapi mereka tidak mau membiarkan peristiwa yang mengerikan itu terjadi. Serentak tanpa berjanji lebih dahulu, berloncatanlah semua orang menghadang di hadapan Endang Widuri. Mantingan dengan trisulanya yang sudah mengarah ke dada Pasingsingan. Rara Wilis dengan pedang tipisnya yang dipegangnya lurus-lurus ke depan. Di sampingnya berdiri Arya Saloka dengan wajah yang tegang dan dengan tangan yang gemetar menggenggam Kiai Bancak. Di sebelahnya Wirasaba dengan kapak raksasanya yang sudah tersandang di pundaknya, siap untuk diayunkan. Sedang di ujung berdiri Jaladri erat-erat memegang canggah andalannya. Melihat sikap orang-orang itu, Pasingsingan berhenti. Tetapi sebagai seorang yang berilmu tinggi, ia sama sekali tidak takut menghadapi barisan kelinci-kelinci itu. Bahkan terdengarlah suara tertawanya bergumam di belakang topengnya. Kemudian terdengar Pasingsingan berkata, "Bagus, aku puji kesetiakawanan kalian. Tetapi kalian tidak akan dapat menghalangi aku untuk membunuh gadis gila itu." Ternyata Pasingsingan siap untuk melakukan kata-katanya.
Tetapi terjadilah sesuatu di luar dugaan. Dalam ketegangan itu terdengar Lowoicu berkata, "Guru, ampunilah gadis kecil itu." Pasing-singan terkejut mendengar kata-kata muridnya. Ketika ia menoleh, dilihatnya Lowoicu rapat berdiri di belakangnya. Bahkan tidak saja pasing-singan, tetapi semua orang terkejut dan heran mendengar kata-kata itu. Sehingga terdengarlah pasing-singan bertanya, "Apa yang kau katakan itu, Lowoicu?" "Ampunilah gadis kecil itu," ulang Lowoicu. "Apa kepentinganmu?" tanya pasing-singan pula. Lowoicu diam, tetapi ia menundukkan wajahnya. Wajahnya yang buas dan liar itu. Namun anehlah bahwa matanya yang menyala-nyala seperti mata serigala itu tiba-tiba menjadi suram. Beberapa kali ia memandang wajah Widuri hanya untuk seleret pandang, tetapi ia tidak berani memandang wajah gurunya. Pasing-singan menjadi semakin heran. Selama hidupnya, sejak istri dan anaknya meninggal, Lowoicu tidak pernah menaruh perhatian kepada perempuan. Tiba-tiba sekarang ia merasa sayang kepada gadis kecil itu. Suasana kemudian dicekam oleh keheningan. Namun setiap dada dipenuhi oleh ketegangan yang memuncak. Di kejauhan terdengar gonggongan anjing-anjing liar berebut makan, disusul oleh teriakan serigala lapar. Beberapa kali terdengar pula gema raung harimau memecah malam. Angin pegunungan mengusap tubuh mereka, meresapkan udara dingin. Kata-kata Lowoicu itu ternyata menyebabkan pasing-singan ragu-ragu untuk bertindak. Ia masih berdiri saja seperti patung iblis yang menakutkan. Dalam keheningan itu terdengarlah suara Lowoicu memecah sepi. "Tetapi kalau guru akan bertindak terhadap yang lain, aku tidak berkeberatan." Terdengar nafas berat berdesis lewat hidung pasing-singan. Sekali lagi ia menoleh kepada muridnya. Dan sekali lagi ia bertanya, "Apa kepentinganmu atas gadis itu?" Lowoicu menggeleng. "Tidak ada," jawabnya. Sekali lagi jawaban Lowoicu itu mengherankan mereka yang mendengarnya. Bahkan Widuri sendiri menjadi heran. Dalam pada itu keraguan-raguan pasing-singan itu telah mengubah segala keadaan. Kalau semula semua penghuni perkemahan itu sudah tidak mempunyai harapan untuk membebaskan diri dari tangan hantu itu, tiba-tiba terperciklah setitik cahaya terang di dalam dada mereka. Lamat-lamat di kejauhan di bawah desir angin malam, terdengarlah derap beberapa ekor kuda. Mereka berharap mudah-mudahan mereka itulah Mahesa Jenar bersama Kebu Kanigara dan kawan-kawannya. Dengan orang-orang itu, mereka tidak lagi merupakan umpan-umpan yang sama sekali tak berarti bagi pasing-singan. Ditambah dengan Mahesa Jenar, Kebu Kanigara, dan beberapa orang lagi, mereka mengharap untuk setidak-tidaknya dapat mengimbangi hantu bertopeng itu. Pasing-singan pun mendengar derap kuda itu, namun ia tahu pula bahwa suara itu masih jauh sekali. Dalam malam yang sepi, suara yang lambat dan jauh pun akan dapat dikumandangkan oleh tebing-tebing jurang dan kemudian dapat mencapai daerah-daerah ketinggian, seperti daerah di sekitar Candi Gedong Songo ini. Dengan telinganya yang tajam, pasing-singan memperhatikan suara itu dengan seksama. Wajahnya yang terangkat seolah-olah dapat membuat perhitungan yang tepat. Kira-kira sejauh berapa tonggak sumber suara telapak kuda itu. Ketika ia kemudian yakin akan pendengarannya, berkatalah ia, "Masih jauh. Waktu masih cukup banyak untuk memusnahkan kalian. Nah, bersiaplah untuk menghadapi saat terakhir. Melawan atau tidak melawan, akan sama saja akibatnya bagi kalian." Kemudian kepada Lowoicu ia berkata, "Usahakan supaya orang-orang berkuda itu agak lambat datang. Pergilah dengan orang-orangmu yang masih ada." "Baik guru," jawab Lowoicu. Tetapi sekali lagi matanya menatap wajah Endang Widuri.
aku sisakan gadis kecil itu, atau akan kau bawa dia? Tanya Pasing Singan. Lowoijo menggeleng. Aku tidak mempunyai kepentingan apa-apa. Aku hanya ingin guru mengampuninya. Pergilah, dengus Pasing Singan. Dalam sekejap meloncatlah Lowoijo hilang di telan tapir hitamnya malam. Yang tinggal kemudian hanyalah orang berjubah abu-abu dan bertopeng seperti iblis itu. Harapan yang semula timbul di dalam dada mereka untuk dapat bertempur bersama-sama dengan Mahesa Jenar, Kebu Kanigara dan yang lain-lain kini telah pudar kembali. Meskipun mereka masih belum dapat menjajaki sampai di mana tingkat ilmu Mahesa Jenar kini, namun semakin banyak jumlah mereka, semakin kuat pula perlawanan yang dapat mereka berikan. Sementara itu suara kuda di kejauhan masih saja melingkar-lingkar di dalam lembah, seolah-olah tidak menjadi bertambah dekat. Kemudian mereka pun sadar bahwa jalan yang harus ditempuh oleh orang-orang berkuda itu pun melingkar-lingkar seperti ular. Karena itu, akhirnya mereka kembali kepada kepercayaan diri, kepada senjata-senjata mereka yang tergenggam di tangan mereka. Lebih daripada itu, mereka percaya kepada kekuasaan yang maha tinggi. Demikianlah mereka dengan dada yang berdebar-debar, melihat Pasing Singan itu bergerak perlahan-lahan. Tangan Pasing Singan mulai dikembangkan seperti hendak menerkam. Kemudian dengan cepat sekali ia meloncat ke samping, untuk kemudian menyerang dengan cepatnya ke arah dalang mantingan. Tetapi orang-orang itu pun bukanlah orang-orang yang tak berdaya sama sekali. Segera mereka berloncatan untuk memencar diri dan menyerang bersama-sama dari segenap penjuru. Terhadap mereka itu pun ternyata Pasing Singan tidak dapat menganggap remeh. Ia menggeram sekali lagi dengan kerasnya. Seperti kilat ia dengan sangat lincah menghindari setiap senjata yang tertuju kepadanya, untuk kemudian menggeliat dengan cepatnya dan melenting seperti terlempar dari tempatnya berdiri untuk mencapai daerah di luar lingkaran kepungan lawan-lawannya. Mantingan dan kawan-kawan berdesir melihat cara Pasing Singan bergerak, benar-benar seperti singkat, namun kadang-kadang seperti ular, dan sekali-kali seperti asap yang dapat melayang-layang di udara. Mereka diam-diam mengeluh di dalam hati, dan terasalah di dalam hati kecil mereka bahwa mereka tak akan mampu untuk memberi perlawanan yang cukup lama sampai Mahesa Jenar tiba. Apalagi mereka tahu bahwa Lowoijo dan kawan-kawannya telah ditugaskan oleh gurunya untuk menghadang dan memperlambat perjalanan rombongan berkuda itu. Tetapi bagaimanapun juga, mereka akan memberikan perlawanan sekuat tenaga mereka sampai orang yang terakhir. Sebab lebih baik mati dengan tangan terentang daripada mati dengan tangan bersilang di dada. Karena itu, seperti angin pusaran mereka menyerang Pasing Singan berputar, meskipun mereka tidak pernah mengadakan persiapan untuk melakukan pertempuran bersama. Namun karena pengalaman mereka masing-masing, segera mereka dapat menyesuaikan diri. Ternyata gerak mereka dapat sedikit menolong memperpanjang waktu. Mula-mula Pasing Singan pun agak sulit untuk dapat mengadakan serangan terhadap rombongan yang berputar sambil menyerang berganti-ganti dari segenap arah itu. Namun akhirnya Pasing Singan dapat pula menyesuaikan diri. Ia pun kemudian ikut berputar pula mengikuti putaran lawan-lawannya dan menyerang pada tempat yang tepat, yaitu dalang mantingan. Untunglah bahwa Rara Wilis yang berdiri di belakang dalang mantingan itu, sehingga pedangnya dapat membantu melawan iblis yang mengerikan itu. Di samping serangan-serangan yang lincah dilancarkan Arya Saloka dari arah yang lain.
Dalam pada itu sekali lagi Pasingsingan melenting sambil menyerang Jaladri. Dengan cepat Jaladri menjatuhkan dirinya untuk menghindari sambaran tangan Pasingsingan sambil mengacungkan senjatanya. Tetapi dengan demikian pertahanannya terbuka, sehingga sekali lagi Pasingsingan berhasil meloloskan diri dari kepungan. Meskipun Wirasaba telah mencoba menyerangnya ketika Pasingsingan sedang terapung di udara. Tetapi kapak raksasanya itu terayun menebas angin. Dengan menggeliat Pasingsingan berhasil menghindari sambaran kapak itu. Namun sayang bahwa demikian kakinya menjejak tanah. Terasalah angin menyentuh kulitnya. Belum lagi ia berhasil menghindar. Terasalah sebuah benda menyambarnya. Cepat ia berusaha memutar tubuhnya di atas satu kakinya, sehingga sambaran senjata itu hanya menyentuh jubahnya. Ketika ia sudah siap untuk menyerang kembali, dilihatnya rantai perak berputar seperti baling-baling. Rantai itu pula lah yang telah menyentuh jubahnya. Sekali lagi Pasingsingan berdesis marah, tetapi demikian ia siap untuk menyerang dari bawah ke arah tubuh Endang Widuri. Teringatlah ia akan pesan muridnya, sehingga maksudnya terpaksa diurungkan. Namun ia menjadi semakin marah. Terasa sesuatu menyumbat dadanya, sehingga terdengarlah giginya gemeretak. Dengan demikian ia mencari saluran untuk memuntahkan kemarahannya itu. Ia merasa tersinggung sekali bahwa rombongan kelinci itu berhasil mengenainya, meskipun hanya jubahnya. Dalam kemarahan yang memuncak itu, tiba-tiba dengan cepatnya tangan Pasingsingan bergerak seperti orang menabur benih, dan bersamaan dengan itu memancarlah cahaya kekuning-kuningan ke segenap penjuru. Ternyata di tangan iblis itu tergenggam sebuah pisau belati panjang yang berwarna kuning keemasan. Itulah pusaka Pasingsingan yang bernama Kiai Suluh. Dengan senjata itu di tangan, terdengarlah Pasingsingan bergumam, "Aku masih berbaik hati kepada kalian. Kalau aku ingin membunuh kalian dengan senjata ini, aku dapat membakar tubuh kalian seperti membakar jangkrik dengan ilmu alas kobar." Mau tidak mau hati mereka tergetar melihat cahaya gemerlapan yang memancar dari senjata Pasingsingan itu. Meskipun di malam yang gelap, namun pantulan cahaya bintang-bintang di langit telah mampu untuk menyilaukan mata. Tetapi meskipun demikian, sekali lagi mereka bertekad untuk bertempur sampai tenaga terakhir, sampai tetes darah terakhir pula. Pasingsingan kini tidak mau memperpanjang waktu lagi. Ia sudah tidak mendengar derap kuda yang melingkar-lingkar di lembah. Pasti orang-orang berkuda itu telah terlibat dalam pertempuran melawan Lowoijo. Pasingsingan mengharap Lowoijo dan kawan-kawannya dapat memberinya waktu. Karena itu, waktu yang sempit ini harus dipergunakan sebaik-baiknya. Demikianlah akhirnya terdengar dari mulut Pasingsingan itu suwitan nyaring, dan bersamaan dengan itu melontarlah tubuhnya seperti bayangan hantu di malam yang kelam, menyerang dengan dahsyatnya. Tak seorang pun yang mengharap dapat keluar dari pertempuran itu. Karena itu, malahan mereka menjadi tenang dan bertempur mati-matian. Kalau mungkin mereka akan membawa iblis itu hancur bersama dengan mereka. Tetapi ketika senjata-senjata mereka sekali saja bersentuhan dengan pusaka Pasingsingan, terasa tangan mereka bergetaran keras dan perasaan sakit menjalar ke segenap tubuh mereka. Tetapi ketika saat yang memuncak itu hampir sampai pada titik tertinggi, mereka mendengar derap orang berlari, disusul dengan sebuah sapa yang tergesa-gesa. "Selamat malam Pasingsingan muda yang pernah bergelar umbaran." Pasingsingan terkejut mendengar sapa itu, apalagi ketika ia mendengar orang itu menyebut nama umbaran. Karena itu, sedemikian terkejutnya hantu berjubah abu-abu itu terloncat mundur beberapa langkah dan dengan sikap yang menakutkan, ia memutar tubuhnya ke arah suara sapa yang telah mengganggunya itu.
Kemudian tampaklah dalam kegelapan malam, seseorang tersembul dengan cepat dari balik pepohonan. Dengan langkah yang tergesa-gesa pula ia berjalan mendekat lingkaran pertempuran itu. Bersamaan dengan itu hampir setiap mulut menyebut nama orang itu dengan penuh harapan dan kegembiraan yang membersit di dalam dada mereka. Bahkan terdengar pasing-singan bergumam di belakang topeng jeleknya, "Mahesa Jenar." "Ya," jawab orang itu, "hampir saja aku terlambat datang." Pasing-singan memandang Mahesa Jenar dengan seksama. Ia heran bahwa Mahesa Jenar berhasil muncul dalam waktu yang jauh lebih cepat dari perhitungannya. Ia mengharap Lowoiju setidak-tidaknya dapat menahannya untuk waktu yang cukup baginya membunuh orang-orang yang telah menyakitkan hatinya itu. Namun agaknya pasing-singan salah hitung. Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara bukanlah anak-anak yang dapat diberinya sekedar permainan untuk melupakan ibunya yang sedang pergi. Demikianlah dalam perjalanan pulang, Kepu Kanigara, Mahesa Jenar dan kawannya seolah-olah telah mendapat suatu firasat yang kurang baik. Dengan kencangnya mereka memacu kuda mereka seperti anak panah. Mereka menjadi tidak tenang, serasa meninggalkan anak-anak bermain di tepi sungai. Karena itu, maka yang tergores di dalam angan-angan mereka adalah secepatnya sampai ke Candi Gedong Songo. Apalagi ketika mereka sampai ke lembah di hadapan daerah perkemahan mereka, Kepu Kanigara ternyata mempunyai perasaan yang tajam sekali. Ketika angin yang aneh menyentuh kulitnya, berkatalah ia bergumam seperti kepada diri sendiri, "Alangkah sejuknya malam ini." Mahesa Jenar masih belum merasakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Karena itu ia menjawab, "Sejuk, bahkan terlalu sejuk. Aku kira malam musim kemarau ini dinginnya benar-benar sampai menggigit tulang." Kepu Kanigara menoleh kepada Mahesa Jenar. Dari wajah kawan seperjalanannya itu, Kepu Kanigara dapat mengetahuinya bahwa Mahesa Jenar belum merasakan sesuatu. Namun waktu itu tidak terlalu lama, sebab kemudian tampaklah alis Mahesa Jenar berkerut. Dan tiba-tiba dengan nanar ia memandang ke arah perkemahan anak-anak Banyu Biru. Meskipun yang tampak hanyalah kehitaman melulu, namun seolah-olah ia ingin menembus hitamnya malam dan langsung ingin mengetahui apa yang telah terjadi di balik tabir malam yang kelam itu. Tiba-tiba terdengar Mahesa Jenar berkata, "Ya, alangkah sejuknya malam ini." Kepu Kanigara tersenyum, tetapi kendali kudanya dipegangnya semakin erat. Tumitnya beberapa kali menyentuh perut kudanya untuk mempercepat perjalanan. Mahesa Jenar pun berbuat serupa, diikuti oleh Wanamerta, Bantaran dan Penjawi yang telah menggigil kedinginan. Bahkan terdengar Wanamerta yang tua berdesis, "Alangkah anehnya alam. Kalau siang panasnya seperti memecahkan kepala, kalau malam dinginnya sampai membekukan darah. Tetapi agaknya anak mas berdua di muka itu tidak merasakan betapa tubuhku hampir membeku. Bahkan mereka mempercepat lari kuda mereka." "Bukankah lebih cepat lebih baik, Paman?" jawab Bantaran. "Dengan demikian, kita lebih cepat sampai untuk kemudian menyalakan api sebesar-besarnya, membakar jagung dan ketela. Alangkah nikmatnya. Meskipun aku tadi sudah mendapat suguhan makan, namun laparnya bukan main." Terdengar Penjawi tertawa saja, kemudian terdengar di sela-sela suara tertawanya, "Kakang Bantaran, untunglah bahwa tempat nasimu tadi tidak dilubangi oleh orang-orang pamingit, sehingga kau masih akan dapat menikmati perasaan kenyang." Terdengar mereka bertiga tertawa. Kepu Kanigara dan Mahesa Jenar menoleh sambil tersenyum pula. Tetapi mereka sudah tidak mempunyai minat untuk turut serta berkelakar, sebab sudah terasa oleh mereka itu bahwa di Gedong Songo telah terjadi sesuatu. Bahkan kemudian terdengar Mahesa Jenar berbisik untuk tidak menggelisahkan pengikutnya,
Apakah yang telah mempengaruhi udara malam ini, Kakang? Aku takut bahwa Bantaran dan Penjawi akan tertidur di atas kudanya. Jawab Kepu Kanigara. Sirep, desis Mahesa Jenar. Ya, jawab Kepu Kanigara singkat. Kemudian untuk sesaat mereka terdiam, tetapi kuda mereka berpacu lebih cepat lagi. Semakin dekat, semakin terasa pengaruh yang aneh mengalir menurut angin lembah menyentuh-nyentuh tubuh mereka. Kemudian terdengarlah sekali lagi Penjawi menguap sambil menggerutu. Ah, ada-ada saja. Dalam berpacu begini dapat juga aku menjadi ngantuk. Kita terlalu letih, jawab Bantaran yang mulai ngantuk pula. Mendengar pembicaraan mereka, Kepu Kanigara menjadi cemas. Maka katanya kepada Mahesa Jenar, kita beritahu mereka supaya mereka berjuang mempertahankan kesadaran mereka. Sedang Paman Wanamerta, aku kira mempunyai kemampuan yang cukup dalam tubuhnya yang telah tua dan penuh pengalaman itu. Baiklah Kakang, jawab Mahesa Jenar. Kemudian Kepu Kanigara melambaikan tangannya dan sedikit memperlambat jalan kudanya, sehingga dalam waktu yang hanya sekejap, Bantaran, Penjawi, dan Wanamerta telah menyusulnya. Adakah kalian ngantuk? Tanya Kepu Kanigara. Ya, jawab mereka hampir bersamaan. Bagus, sahut Kepu Kanigara. Itu pertanda bahwa perasaan kalian cukup tajam. Sayang bahwa kalian kurang memperhatikan perasaan kalian. Apakah perasaan yang demikian itu wajar atau tidak? Mereka menggeleng bersama-sama. Nah, kalau demikian, kalian berada dalam keadaan yang khusus, mengantuk sambil berkuda. Hal yang tidak pernah kalian alami selama kalian menjadi anggota Laskar Banyu Biru. Karena itu, ketahuilah bahwa kalian telah terkena pengaruh ilmu yang tajam. Sirep, potong mereka hampir bersamaan. Kepu Kanigara mengangguk, katanya meneruskan. Ya, kalian merasakan betapa nyamannya udara malam ini. Karena itu kalian harus berusaha untuk tetap pada kesadaran kalian, bahwa kalian sedang mendapat serangan. Pertahankanlah diri kalian. Pusatkan segenap kekuatan kalian untuk melawan serangan ini. Karena itu, kalian harus tetap menjaga dan meyakini keadaan ini. Baiklah Tuan, jawab Bantaran dan Penjawi bersamaan. Dengan demikian mereka mulai dengan perjuangan mereka untuk menguasai kesadaran mereka. Namun pengetahuan mereka tentang keadaan mereka pada saat itu, yaitu adanya libatan pengaruh sirep pada diri mereka, ternyata merupakan bekal yang baik di dalam usaha mereka mempertahankan diri mereka masing-masing. Wanamerta yang tua itu pun tampak merenung. Agaknya ia pun sedang merasakan dengan seksama keadaan dirinya. Kemudian terdengarlah ia bergumam. Untunglah Angger Kepu Kanigara cukup waskita. Memang kantukku kali ini agaknya bukan sembarang kantuk. Kemudian terdengar Kepu Kanigara berkata pula, nah, kalau demikian, akan selamatlah kalian. Sebab kalau kalian tidur sambil berkuda di jalan-jalan yang terjal dan berkelok-kelok ini sangatlah berbahaya. Lebih berbahaya lagi kalau tiba-tiba muncul beberapa orang menghadang perjalanan ini dan melubangi tempat nasi kalian yang nyaris dilubangi oleh orang-orang paminggit. Bantaran, Penjawi, dan Wanamerta tertawa perlahan, namun mereka tidak lagi mempunyai kesempatan untuk berkelakar. Mereka segera memusatkan kesadaran mereka dalam perlawanan mereka terhadap pengaruh sirep yang terasa semakin tajam. Kembali mereka berdiam diri. Udara malam terasa menjadi semakin dingin. Dari dinding bukit-bukit kecil di sekitar lembah itu terdengar gema pantulan derap kaki kuda mereka, seperti ratusan kuda yang berlari-lari mengitari lembah itu. Semakin dekat mereka dengan daerah perkemahan anak-anak Banyu Biru, perasaan mereka menjadi semakin tidak tentram. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya.
Sampai jumpa.